saat yang nama mangga sasarnya kurang fokus kanggo mencerna karena naon anu baris disampaikan anca anu kamari kakantun atau katunda kurang ngawa itu terkait dengan mangga bangsa kita makmum kalau bahasa kamari kapotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai dan melanjutkan ngaji yang ditunda, mohon dengan ikhlasnya untuk membacakan surat Al-Fatihah untuk Kanjeng Nabi dan orang-orang tua kita. Dan ini tadi ada permohonan dari keluarga karena ada yang meninggal dan saya pamit tidak bisa lama bersiahnya, katanya minta tolong dibacakan surat Fatihah. Itu Bapak Haji Marti, menantu Bapak Kiai Haji Maksud Soleh, aslinya dari Sedong Lor. Almarhum aslinya Dari almarhum dari Cipeuje kalau enggak. Ciduka. Dari Cipeuje. Yang dimaksudnya kan dari Sedong. Karena saya tadi almarhum. Almarhum dari Cipeuje sih kan ya. Cipeuje. Oh, Ya. Lukman. Almarhum. Ila hadratil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanina al-muslimin wa jami'i shalihin min al-awliya'i wal ulama'i al-'amilin wa ila abaina wa ummatina wa jadina wa jaddatina wa masyayikhina summa ila roh Bapak Haji Marti Sawas Ibu Hajah Aisyah binti Maksud. Syai'ulillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها بالحاجات ونبيا بالذي سيتقون بها عندك من الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل صلاة كاملة وسلم صلاة تامة على سيدنا محمد الذي تنحل بالقدر وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرضا وحسن الخواتيم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم بأمانه كل ما. Amma ba'd, mari bersama-sama kita melanjutkan ngaji kita. Insyaallah untuk hari ini adalah mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Faqad warada fi fadli dzalik ay ihya'i ma baina isya'aini bis shalah wal Qur'an fi ihya' ma la yuhsa. Tentang keutamaan
daripada menghidupkan waktu yang ada di antara dua isya, yaitu maghrib dan isya. Ya, maghrib dan isya itu suka disebut isya aini, dua isya. Maksudnya maghrib dan isya. Mala yuhsa, hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan mengisi atau menghidupkan waktu yang ada di antara maghrib dan isya, apakah itu dengan melaksanakan sholat sunnah ataukah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Di dalam Ihya banyak sekali, tak terhitung. Qala Al-Ghazali fil Ihya, Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu di dalam kitab Ihya menjelaskan man akafa nafsahu bima bainal maghrib wa isya fi masjid jama'atin lam yatakallam illa bi sholatin aw bi qur'anin kana haqqan 'ala Allah ayyabniya lahu qasrayn fil jannah. Barang siapa yang menahan dirinya, artinya tidak kabur kemana gitu, pokoknya tetap di tempat di mana dia tadi sholat, menahan dirinya di antara maghrib dan isya di masjid di mana dilakukannya berjamaah. Lam yatakallam, dia tidak berbincang-bincang illa bi sholatin, kecuali dengan melaksanakan sholat, au bi Qur'anin, atau dengan membaca Quran. Kana haqqan 'ala Allah ayyabniya lahu qasrayn fil jannah, maka hak atas Allah. Berarti ini Allah pasti memenuhinya, pasti akan dipenuhi oleh Allah pahalanya. Apa pahalanya? Ayyabniya lahu qasrayn, Allah akan membangunkan untuk orang tersebut dua istana. Di surga, masirah kulli qasrin minhuma mi'atu amin, setiap istana tersebut ya, luasnya itu kalau orang itu berjalan itu akan memakan waktu 100 tahun. Kira-kira berjalan 100 tahun, kira-kira berapa kilometer? Istananya begitu luas, itu satu istana. Sedangkan yang akan dibangunkan oleh Allah bagi orang yang melakukan tersebut dua istana. Aina man sama kita nggak teka dulu, teka tinggal. Tinggal tokoh Ustadz Musa PK kita di dunia. Teka tinggal, tapi dua istana yang di surga maka kita dakar cena. Dan kabayang kena 111. 100 tahun, lamun Makkah 100 tahun. Enak rumah udah bisa.
Belum dibayangkan. Satu tahun dunia, satu tahun akhirat kan? Apa? 100 tahun dunia, 1 tahun Iya di akhirat. akhir dunia dong. Kalau di dunia. Gorong-gorong. Berarti dua-duaan bayang itu. Ya sekarang tinggal ngukur saja. Dalam 1 menit kita melangkah kira-kira dapat berapa meter, tinggal dikalikan. 100 kilometer itu Cirebon mana Bandung kan? Tapi itu kan nggak nyampe 100 tahun kalau Kilo ini ya. ini sih kalau berjalan itu 100 tahun. Kurilingan Indonesia kan? Ya Allah alam dan Kamu kabar. Kamu kabar 8 bulan, 8. Emang naik bulan ini. ayam tuh Ayam. pulang pas saya 100 tahun sama. wa yakrisulahu bainahuma gharasan, dan Allah tanamkan tanaman di antara 2 istana itu. Di tengah-tengahnya ditanami tanaman ya, untuk orang tersebut. Lau tawafahu ahlul ati lawasi'ahum, bila luasnya itu tempat yang ditanam tanaman itu dikelilingi oleh penduduk bumi, niscaya kuat penduduk bumi. Taruh di sini kumpul demo ya kan cukup. Wa qala aidan in kana al-masjid qariban min manzilik fala ba'sa an tusalliya tilka shalah. Beliau pun juga menjelaskan apabila masjidnya dekat dengan rumah Anda, maka tidaklah mengapa Anda melakukan sholat awabin itu di rumah Anda. Boleh, nggak apa-apa. Ilam yakun azmukal fil masjid, kalau Anda tidak ada niatan untuk itikaf, jadi hanya pengen melakukan sholat sunnah awabin saja, jadi tidak disertai itikaf, jadi sholatnya di rumah, ada masalah. Wahia ayhadil arba awma bainal isa'ain fi ba'dil nusakh wa huwa bitalqin. Keempat rakaat ini atau sholat awabin boleh juga 6 atau sampai 20, karena di atas sudah dijelaskan. Itulah yang disebut dengan istilah nasyiatul lail. Di Al-Quran itu ada ungkapan nasyiatul lail. Allah berfirman, inna nasyiatul lail ya asyaddu waq'an. Itu yang dimaksud nasyiatul lail itu salat awabin. Inna nasyiatal laili hiya asyaddu waq'an wa aqwamu qila. Hiya asyaddu waq'an wa aqwamu qila. Surat Al-Muzammil. Sesungguhnya sholat yang ada di awal malam, yaitu sore hari berarti maghrib, itu sangat efektif. Asyaddu waq'an. Dan juga kata-katanya sangat lurus. Ada yang mentafsiri ayyinna ba'al lail bis shalah asyaddu wafaqatan bainal qalbi. Artinya bahwa
memulai malam dengan sholat itu sangatlah cocok, sangat pas. Ya boleh tadi diartikan sangat efektif. Ya, bainal qalbi wal basar, pengaruhnya sangat besar antara hati dan penglihatan, antara pendengaran dan lisan. Jadi sholat itu yang paling pas yaitu. Ada yang mengatakan di tafsir-tafsir lain dari kitab ini, nasihatul lain itu pokoknya sholat malam. Ulama ada yang mengatakan begitu. Dia mulai serah dari mulai maghrib sampai menjelang fajar itu ya nasihatul lain. Jadi beda-beda ulama. Itu terserah. Sore beni sore ya udah hari. Yang mana? Yang penting jangan. Ya, tapi ada semua itu. Kalau kenapa demikian? Kenapa sholat malam itu paling efektif? Linqita'il aswat, karena di saat itu suara-suara berhenti, terputus, paling suara jangkrik dan lain sebagainya. Dengan kata lain, di saat itu mulai hilanglah kebisingan. Ini alam zaman dulu. Kalau sekarang di Sendok kan sudah ramai. Bingar-bingar justru. Korek. Mau tunduk ke pasar. Di orang memasak Kalau asli ya, ini zaman dulunya atau di daerah-daerah perkampungan, ya kalau malam hari kan suara-suara kebisingan sudah tidak ada. Terhadap Resep nemen-nemen. Wal harakat, aktivitas juga sudah nggak ada. Wa a'zamu sadadan min jihati waqtihi fil qulub, dan juga kebenarannya paling besar dari sisi pengaruhnya di dalam hati. Sholat malam itu lebih berpengaruh ke dalam hati daripada di siang hari. Lihuduril qalbi, karena pada saat itu hati bisa hadir, lebih konsentrasi. Li'annal aswat hadiyah, karena suara-suara di saat itu tenang, reda. Wa dunya sakinah, dan dunia diam. Wa kana Aliyun ibnul Husain yusalli bainal maghrib wal isya. Sayyid Ali bin Al-Husain itu, beliau itu melakukan sholat antara maghrib dan isya. Nih kalau yang seandainya tahajudnya ngantuk ya itu bisa antara maghrib Dan bisa. dan isya. Jadi banyak cara. yang bagian yang malas. Lebih malas. Allah. Wa yaqulu wa huwa nasyiatul lail, dan beliau menjelaskan sholat antara maghrib dan isya itulah yang disebut dengan nasyiatul lail, kama fis sirajil munir, sebagaimana keterangan yang ada di dalam kitab As-Sirajul Munir. Li'annahu aima bainal isya'ain awwalun nash'ah, karena antara maghrib dan isya itu adalah permulaan tumbuh ya. Bil hamzah dunal wawi nash'ah ay awal sa'atil lail, awal munculnya waktu malam. Wa amman nashwa,
Kalau naswa ini bukan naswa tapi nas'a. Kalau naswa bil wadi fa maknahu as-sakru atau as-sukru. Di sin kecil dengan sin kecil. Kalau naswa itu maknanya mabok. Sama dengan sukrun atau sakrun. Maka jangan kalau ngomong atau ngasih anak jangan namanya sukron, salah, harusnya sukron. Sinnya gede, Sin kecil. kecil mabok. Tarik sembilan sukro. Mesin gede. Sama sudah jeruk. Es ya harusnya harus ada ya nyawa, jangan tanpa ya nantinya mabok. Untuk tambah mabok rusak. Nggak becek. Habib Sakron. Kata mau Sakron orang yang mabok. Oh, banyak tapi sakron. Al Habib As-Sakron. Memulai. Ya terus sakron. Kalau 70 lah. Kalau suka, gula artinya suka. Kalau di bahasa Inggrisnya Sugar. sugar. Jangan salah harokat ini bermasalah. Wahia aina syiatul lail sholatul awabin. Yang dimaksud dengan perkataan nasyiatul lail itu adalah sholatul awabin. La awabin itu kemarin sudah saya jelaskan, itu artinya awabin, orang yang tobat. Sholat orang yang tobat, tadi sholat awabin. Kama arfassara nasyiatul lail fil ayat dibat ilaih atau wa'ikrimah, sebagaimana Syekh Atta dan Syekh Ikrimah mentafsiri kalimat nasyiatul lail, inna nasyiatul lail dalam ayat tadi itu dengan ungkapan badul lail. Wa kama fassaraha Ali bin Al-Husain, sementara pentafsiran dari Sayyid Ali bin Al-Husain itu ditafsiri dengan sholatul awabin. Wa tusamma aidan sholatul ghaflah. Sholat awabin disebut juga sholat ghaflah, sholat ghaflah, sholat atau ghafalah. Lighaflatin nas, karena pada saat itu orang pada lalai. Bisa babi asya al-namin, karena makan malam biasanya itu jatuhnya jam segitu, saripuknya kan martabak, gitu tak, hari pas maghrib teh. Oh, ada. Wa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qouli ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madaji. Pernah Rasulullah ditanya tentang firman Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji. Di mana ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang soleh itu ya, di malam hari itu lambung-lambung mereka merenggang atau menjauhi tempat tidur. Artinya meninggalkan tempat tidurnya. Itu ada yang mengatakan ya sholat tahajud atau sholat apa. Tapi Rasulullah pernah mengatakan
hiya sholat ma bainal isya'aini. Sholat apa yang dimaksud orang sholat itu kalau malam ya meninggalkan tempat tidurnya adalah sholat antara maghrib dan isya. Fa innaha ay hadhihi sholat tadhhabu bimulaghatin nahar. Karena sholat ini melenyapkan, menyingkirkan apa-apa yang tidak ada faedahnya di siang hari. Wa tuhadzibu akhirahu, dan juga mensucikan akhirnya, akhir siangnya. Maksudnya melenyapkan itu berarti sebagai apa itu? Penebusan dosa. Karena kita di siang hari kan banyak melakukan hal-hal yang tidak berfaedah. Maka sebagai penebusnya adalah sholat ini antara maghrib dan isya. Kifaratnya lah. Waruya anil Hasan annahu sila an hadhil ayat faqal. Pernah juga Said Al-Hasan ditanya tentang ayat ini, maka beliau menjawab as-sholatu bainal isya'ain, yaitu sholat di antara maghrib dan isya. Summa qala, kemudian Kanjeng Nabi bersabda, alaikum bis sholati bainal isya'aini fa innama tudhibu bimulaghatin nahar. Tetaplah kalian semua melakukan sholat di antara maghrib dan isya, karena sholat tersebut menghilangkan apa-apa yang tak berfaedah di siang hari, wa tuhadzibu akhirahu, dan juga mensucikan akhir siang, membersihkan, mensucikan dosa. Bil khail mu'jamah ba'dal hamzatil mamdudah akhirah. Nah, domirnya, kata gantinya ini merujuk kepada an-nahar. Wa makna tuhadzibu aitunki. Sedangkan Syekhuna Yusuf membacanya wa tuhadzibu ajra, itu dengan jim, jadi bukan akhirah. Di makna sawab, ajrun itu kan sama dengan kata sawabun, pahala itunya. Bahkan ad-dhamira ji'an ilal musalli, kalau seandainya wa tuhadzibu ajra, bacanya bukan wa tuhadzibu akhirah, maka domirnya nanti merujuk kepada kata al-musalli, kepada musalli. Ini ada kata. Wa makna tudhibu ay tuzil. Kata tudhibu itu artinya tuzilu. Wal awal azhar. Kaul yang pertama itu lebih jelas, lebih kuat. Jadi wa tuhadzibu akhirahu itu lebih kuat daripada wa tuhadzibu ajra. Wa mulaghat, kata mulaghat didomahkan mimnya, kemudian dengan lam yang difathahkan dan dipanjangkan, kemudian ghim yang dipanjangkan, sebagaimana di dalam kitab Al-Jami' Shaghir dan Al-Ihya, itu jamu mulghot.
Fahiyya ma'khudha minal lafzi, itu berasal dari kata laghun yang artinya kalimat zawatul laghwin, kata-kata yang nganggur aila faidata fiha, kata-kata yang tidak berfaedah. Wa su'ila Anas amman yanam bainal isya'ain. Sayyidina Anas pernah ditanya mengenai orang yang tidur di antara maghrib dan isya. Terus kalau orangnya tunduk bisa. paling ngaji kayak yakin aja. La taf'al, jangan kau lakukan itu. Fa inna hasa'ah al-muradah bi qawlihi ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Karena saat itu adalah saat yang dimaksud dengan firman Allah tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Itu ayat yang lagi menjelaskan tentang sifat-sifatnya orang saleh. Saleh ulah ya atau baca Quran bersalah. Qala fi hadhil ayat ma bainal maghrib wal isya sholatul awwabin. Anif ni Abi Hazim qala ay hadhil ayat ma bainal maghrib wal isya sholatul awwabin. Waruya Ibnu Jarir an Ibnu Abbas an yaqul fi makna tatajaba junubum al-madrasi ay tatajaba li dzikrillah. Maksudnya meninggalkan tempat tidur itu adalah meninggalkan tempat tidur untuk berzikir kepada Gusti Allah. Imma bis shalah, bisa jadi dengan sholat, au fi qiyamin, atau berdiri. Ya, zikirannya boleh zikiran dalam sholat, berarti dengan sholat, atau sambil berdiri, menunduk bisa gini, berdiri dante, tidak apa-apa berdiri. Duduk tangan. Yang hunyar kita sawi Sebelah orang. Iya pegal kan. Iya nggak apa-apa. Al-Qur'udin Au ala junubihim, itu ada tuh. Sambil terlentang juga boleh. Semua ulang orang penting mah terserah baik. Jadi dikasih keleluasaan sebetulnya. Lumayan aku nggak pada butuh. La yazaluna yazkuruna Allah, senantiasa berzikir kepada Allah, terserah caranya. Wa qala Syarqawi fi Rabi'il Fuad, Syarqawi di dalam kitab Rabi'il Fuad, summa ba'da sholatil awabin sholli rak'atain bi niyati taunisil qabri. Terus lakukanlah sesudah sholat awabin, sholat 2 rakaat dengan niat taunisil qabri, agar kuburannya itu ramah dengan kita nanti. Kuburan sampai bencet, rusak, nanti alam kubur gitu nanti. Taunisil qabri. Wa in sita faqaddimha ala sholatil awabin, boleh juga kalau mau diajukan sebelum sholat awabin. Nah, bacanya di rakaat yang pertama sesudah Fatihah Al-Kafirun, kemudian idza jaa nasrullah, atau pada rakaat yang pertama
Idza zulzilatil ardu, yang kedua al-haqqul takasur. Jadi boleh sebelum awabin boleh, sesudah awabin boleh. Ada nyaman nanti di alam kuburnya. Sholat sunnah itu ditahuni silkopri. Yang enak 2 rakaat kan? 2 rakaat. Oh, saya akan lihat apa? Nah, itu lagi sholat sunnah tahuni silkopri agar nyaman lah, lama ukurannya. Hemat sumber. Taunisit kopri. Tahu Taunisit kopri. silkopri. Sin, fa, Sin. sin. Tunisia. Misalnya sholat sunnah 2 rakaat, supaya di alam kuburannya bahagia. Ini atas setengah bulan tak apa-apa jadi mulai. Allah. Niatnya santana sholat terus pada laksanakan sholat sunat 2 rakaat. Sholat moga dijembarkan di dalam kubur. Kuburna api terbang nyaman itu sholat 2 rakaat. Itu berarti masuknya nanti kayak sholat mutlak, sholat sunat mutlak. Biasa ini Upami tasbih dia kita sesudah Fatihah langsung aja ya Kak. nggak masalah, boleh tadi. Nah nanti habis sholat itu terus sholat awabin atau awabin dulu 2 atau 4 atau 6 atau 20 kayak 2 terserah. Hari sholat awabin teh sholat mohon taubat. Ya sholatnya orang-orang tobat Dari sholat awabin teh sampai sholat tobat Kak. ya sama saja. Tapi sholat tobat sendiri itu ada gitu. Sholat tobat itu sendiri ada. hari awabin antara maghrib sama isya ya Kak. Iya. Hari sholat tobat kapan saja. Kapan saja. Tapi rakaat utama harus salah. Nah, Iya di sini tadi ada bisa juga bisa yang pertama al-kafirun, terus yang keduanya idza ja'a. eta ge lamun geus apal surat al-kafirun. Bolak-balik baik. Yang atau ini bacanya idza zulzilat, terusnya yang kedua al-haqqul. Tulis di buku. Dari keringet sekali kenaon lah. Sekali ke diterima. Nontonnya mau Fatihah. Pertama sama Fa idza dakhala waqtul isya fasoli 4 rakaat qabla al-fatihah an 5 bainal adzanain. Kalau sudah masuk waktu isya maka lakukanlah sholat 4 rakaat sebelum sholat fardu untuk menghidupkan antara 2 adzan. Adzan itu berarti adzan dan qomat. Orang makan sok solawatan kan. Iya. Imam. Enggak maksudnya. Ini maksudnya kan sholat qobliyah isya. Sholat qobliyah isya itu maksudnya kan tidak masuk ke sunat maka tidak. Adzan wal iqamah lil khobar, karena ada hadisnya bainatul adzana ini sholat. Setiap antara adzan dan qomat itu ada sholat. Wa hadzal arba lam yujad fi khususiha hadis. 4 rakaat berarti dia. 4 rakaat ini tidak ada hadis yang khusus menjelaskan sholat ini tuh. Bagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Barkawi. Kejar masih ada itu. Wal mazkur fi tahrir, dalam kitab At-Tahrir an-Rawatibah qabla isya rakaatain, yang disebut-sebut itu sholat qobliyah sebelum isya itu 2 rakaat.
akan tetapi bukan sunnah muakkadah. Walidzalika lam yadhkurhan Nawawi fil Minhaj. Oleh karena itu Al-Imam Nawawi tidak menjelaskannya di dalam kitab Al-Minhaj. Fafadul dzalika al-ihdari ma bainal adzan wal iqamah kasirun. Keutamaan melakukan sholat di antara azan dan qamah itu banyak sekali. Wa fil khabar inna du'a bainal adzan wal iqamah la yurad. Sesungguhnya doa yang dilantunkan di antara azan dan qamah itu tidak akan ditolak oleh Gusti Allah. Jeneng waktu tes namanya. Nanti ulama ada yang menambah ya. Wa hadzal khabar laisa dalilan ala ratiban lati qabla isya. Hadis ini bukan dalil untuk sholat rawatib sebelum isya. Nah, itu enggak jadi dalil enggak. Summa sholil fardhu wa sholil ratiba, kemudian lakukanlah sholat fardu dan sholat rawatib sesudahnya 2 rakaat. Wa huma muakkadatain. Nah, kalau ini sunnah muakkadah, kalau yang bagiannya. Kalau yang qobliyahnya enggak. 2 rakaat datangnya. 2 rakaat. Walau lil hajj sekalipun itu bagi orang yang lagi ibadah haji berada di Muzdalifah. Wa inna ma sunna lahu tarkun naflil mutlaq. Kenapa disunahkan orang yang haji meninggalkan sholat sunnah mutlak? Ya. Liyastariha, agar mereka bisa istirahat dan juga bisa watahayya lima baina yadai, bisa mempersiapkan diri untuk melakukan ibadah-ibadah yang akan dilaksanakan. Asyaqqah, yang berat, yauman nahri, pada hari kurban, karena berat. Waqra ba'fihima. Nah, di dalam ba'diyah ini bacalah surat As-Sajdah. Wa dhahir anna sajdatul sajdatul hidzi kama yadullu lidzalik ma bis bin nuskhah min qawlihi alif lam mim as-sajdah wa qawlil ihya wa awali fil ma'arif sajdatul luqman. Ada yang alif lam mim sajdah, ada sajdah luqman. Itu maksudnya surat sajdah yang mengiring-iringi surat Al-Luqman. Demikianlah yang dijelaskan oleh sebagian kiai masyayikh. Wa tabaraka, surat tabarak atau surat Yasin, Ad-Dukhan. Fa ilam tusolli, nah kalau enggak sholat, fala tadak qira'ata hadis surah, jangan tinggalkan membaca surat-surat ini atau sebagiannya sebelum tidur. Wa an Jabir kana Nabi la yanamu hatta yaqra. Dari Sayyidina Jabir, kanjeng Nabi itu tidak tidur sebelum beliau membaca surat Tabarok dan Alif Lam Mim Tanzil. Wa yaqul huma yabdulani ala kulli surah fil Quran bisab'ini hasanah. 2 surat ini, yaitu Tabarokat dan Alif Lam Mim Tanzil, menurut beliau kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melebihi setiap surat yang ada di Al-Quran dengan 70 kebajikan. Siapa yang membacanya maka dicatat
baginya 70 kebajikan dan akan diangkat baginya 70 derajat. Wa an Ubay bin Ka'ab anna Nabi qala man qara'a surat Alif Lam Mim Tanzil u'tiya minal ajri kama tahya lailatul qadr. Siapa yang membaca surat tersebut Alif Lam Mim Tanzil diberi pahala seperti pahala yang diperoleh oleh orang yang menghidupkan Lailatul Qadar. Jadi bisa saja di lain hari Lailatul Qadar pahalanya nanti. Wa ruwiya Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah inna suratan min kitabillah ma hiya illa salasuna ayat. Sesungguhnya ada satu surat dari Al-Qur'an di mana surat tersebut hanya 30 ayat. Syafaat li rajulin yaumal qiyamah. Surat itu 30 ayat ini mensyafaati seseorang pada hari kiamat fa akhrajathu minan nar, dan akan mengeluarkan orang tersebut dari api neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Apa itu surat? Surat Tabarak, yaitu surah Tabarak. Minimal seumur hidup. Sekali minimal. Man qara'a surah Yasin fi lailatin asbamahu rallah. Siapa yang baca surat Yasin ya di malam hari, maka akan diampuni oleh Allah. Wa Anas qala Rasulullah man dakhala al-maqabir wa qara'a surah Yasin khufifa anhum yauma id. Siapa yang masuk kuburan terus membaca surat Yasin, maka diringankan dari orang-orang tersebut pada hari itu, maksudnya orang-orang yang ada di kuburan. Wa kana law bi'ada liman fiha hasanah. Nah, kalau baca surat Yasin tuh masuk kuburan baca surat Yasin, maka azab yang ada dipikul orang-orang di alam kubur itu akan diringankan. Mata Yasin di keziarah. Wa kana lahu bi'adadi man fiha hasanah. Nah, nanti orang yang membaca suratnya ini mendapat pahala kebajikan jumlahnya sama dengan orang yang ada di kuburan itu. Di makbaro. Kuburan seueur pahalanya kan gede-gede. Mana dalilnya, Kang? Dalilnya? Oh iya, bisa. Ada jangkotan orang dari mana? Itu jangkotan di kerokan. Kan sekerap kan? Kita tadi anu surat Al-Mulk sareng Aduh. satu bobo teh. Satos Isa langsung kata Nabi menjelang bobo masa teh kan? Kita terserah bebas. Oh, bebas ya. Kalau gitu nggak ada harus sebelum tidur. Pokoknya yang penting sebelum tidur mau langsung habis Isa. Sana dapet di dapur. Dulu, boleh ngaji ke dulu. Dan berarti waktu maghrib sampai Isya itu antara maghrib dan Isya itu penuh dengan sholat banyak kan. Berarti sebelum Isya walaupun bukan muakkad ya. Terus ayat Taubat nomor 20. Ada lagi sholat 2 rakaat, sholat minta di
Dengan jembar ke dalam kubur. Jadi padat itu. Tapi kalau ini sih tadi sesudah sholat selesai nih, sudah mulai kayak tadi sholat itu. Harus eta sholat tobat, sholat minta diringankan dalam Kalau surat alif lam mim tanzil terus yasin ini tadi sudah ada isya kelewat. Tadi yang antara maghrib isya kan sudah. itu lebih utama mana kan antara kalau sumpahnya tadarus sama surat-surat yang seperti tadi. Lebih utama mana yang membacanya kalau harus nabi itu? Cuma membaca. Membacanya surat-surat tertentu. Iya, kalau sudah tahu. Sama kan Sama membaca. Ini kan ada yang utama dan ada yang ya masa Utama Pak. 70 derajat ya. Setelah saya hadis lagi. Jadi khusus sih, Pak, khusus. Ini berarti ya dari surat al-Baqarah dikhususkan lagi ini Pak. Yang tadi kami ngomong sampai seperti ini tadi ada 30 ayat itu apa itu Bersyafaat. suratnya itu Tabarok. lebih dari surat-surat yang lain. Tinggal ngatur waktu nanya kan. tinggal yang nah Kurang itu Ayo macam ngatur waktu. Ayo macam yang mana Waktu waktu mah panjang baik waktu mah 24 jam. 24 jam sama penting kenapa kemurahan Yang Yasin atas kisah biasanya mau balas Macam Yasin ungkul Yasin. Ya sedikit ungkul macam. Tujuh balik. Sedikit halus Yasin. Nah, zaman itu yang bilang surat Yasin ngomongnya surat Yasin. Nah. Kul Kata-kata lebih baik gitu. Jadi diterima itu berjolok kan. Iya. Karena dulu jadi kiai aja surat Yasin ya kan maksudnya surat Yasin. surat kursi. Kadang diterima berjolok. Tapi hari ini sekitar teman belum beton sampai Mana lah yang pinter-pinter ini. Fadilah. Fadilah. Fadzalikal mazkur min tilkas suwar maksur. Nah, ini yang telah disebutkan ini memang mangkul anil Rasulillah, ada salinannya, ada hadisnya, ada riwayatnya. Ai inau aksar qiraatiha fi kulli lail. Tuh. Wa kadzalika aksar Rasulullah qiraah. Maksudnya itu kan paling banyak dibaca oleh Kanjeng Nabi di setiap malam hari. Begitu juga Rasulullah itu paling banyak membaca surat Az-Zumar dan Waqiah dan surat Bani Israil. Ya, itu Sadayang. terus sebagai martabak, yuk, saya mantap. Wasalli ba'dahu rakaatain al-mu'akkadatain. Sesudah
Ya di sini banyak sekali aurat-aurat yang jelas mampunya istiqomah. Dan itu menunjukkan bahwa suluk itu banyak. Jadi mungkin orang lain ada yang melakukan suluknya yang lain, silakan saja. Karena di sini saja banyak sekali nih. Kalau saya mah ini ya belum sama. Suruh gara-gara kaya juga. Artinya kita jangan memaksakan orang lain untuk suluk sama seperti kita. Betul, tuh. Makanya Silakan karena banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan Gitu. Misalkan mungkin orang juga punya cara dia ada wiridan dia yang mungkin dia istiqomah. iya kan, koordinator kayak iya kemerdekaan tenang, sekian. Iya, Akbar. Istiqosa iya koordinator nanti. Begitu ya. Jadi nggak bisa. Itu semua tuh ada pelaku. Para wali itu nggak sama amalan-amalan. Jadi harus semua orang kayak saya nggak bisa. Jangan. Boleh begitu tuh nggak boleh. Ini ayat Al-Quran saja macam-macam sekali hadisnya. Silahkan yang Anda bisa. Nggak bisa. Kawan kedua, Ya, tapi sayang mah aja. tapi kan kita tuh manusia itu dikasih bisa tapi tidak bisa menguasai. Itu kabeh. Ini anak jualan martabak dia punya kewajiban gitu, itu juga bagus. Umpamanya bisa usahanya di sore hari atau di malam hari, kalau di siang hari, sedangkan kemampuannya hanya jualan nasi goreng. Ya, kalau di siang hari kan bisnis itu tuh kurang lah. Barang antara maghrib dan isya teh kemudian sibuk ngaladan. Silakan lah. Apa ada itu bagus. Lu eta Oh, onde-onde. Onde-onde. Kemudian Borjin di mana-mana mah kowe Yasin. Jadi onde-onde teh biji-bijina 80 salapan. nada. Kalau yang mau sholat kalau silakan. Ada yang memang kasarnya habis maghrib silakan dia kasar. Ayo berjamaah sholat iyo ini wiridan ini jangan. Nanti boleh itu tidak. Sama saja orang tua ada yang memang usahanya bertani, misalnya jualan memang bisanya jam segitu lah. Jamaah haji ecap mangin cantik cahaya. Ini dana anak saya nak dia. Ngomong, itu mau dana anak. Malas. Pindah tajuk. Baca di, nah jodoh itu kampilan. Bukan jamaah. Aku lihat. Hari itu Imam Tarawih jadi jamaah, wah apa masalah? Doyok. Tercapat kayak gimana tarawih tercapat. Kapan katanya? Bener kata lain lagi. Tarawih ya. Tarawih. Tarawih. Kami nggak sana teh yang merukusun ya tidak mana. Mana Yasin, mangga, misalnya tadi Al-Mulk, mangga, selamatan mangga. Kan, upamina sholat nambahan wajibkan Fatihah. Bacaan teh, hari surat-suratan sunnah, tapi ilahana umumna teh ti ngambil paling katanya ti juz ke-30 Muhammad ya kelas alumnya jarang kalau mana maksudku yang ada siapa kedimitian kena biasa henteu lalu Allah terus Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim dalika kitabul terus Pertama Allah ala kulubin, tapi kan dia Allah akbar.
Cuma takkan upamanya. Kenapa? Jadi sepotong dari surat itu boleh. Cuma lebih utama satu surat tapi sempurna daripada kalau itu pendek. Karena mungkin kulhu ya. Iya, daripada surat panjang tapi Gimana kalau le? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Allahu Akbar. ya boleh itu juga tepat dapat pahala. Karena itu kan Shot. asal. Kalau zaman dahulu kan Nun. seperti itu. Ya, itu saya. Ulang mentarja, ulang itu entar. Oke, maksud Itu nana di kehutanan yang menang. Oh, Ki Mansur Lasem ayahnya Kiai Mansur yang pernah jadi PTW itu kalau terawih itu gitu tulis Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim anu payu taruh kita. Jadi ya silakan daripada tidak membatalkannya. ya tidak membatalkan artinya daripada sesudah Fatihah itu tidak baca apa-apa itu kan tidak ayat. Tapi Abdi pernah diceramah kan ke orang ucapan teh. Itu tuh orang itu. Harapan saya kecil WC teh. Itu tarawih itu cuma kuota pendek nusan cepat cepat sana. Gitu. Cek ente saya lamun lalu main dicabok udah. Dulu kan nyala-nyalakeun teh nya, bakal nyalakeun teh. Jadi maka nanti ada di sini tuh kalau jadi imam itu Lihat ke belakang. bacaan tasbih saja melebihi 3 kali dilarang. Pesan tasbihna teh. Iya, dan rukuk dan sujud juga boleh. Kecuali makmumnya memang setuju semua pengen semua. Jadi kalau makmumnya jangan lebih dari 3 kali. Situlah. Kalau ada keterangan, ya sih kan bahwa dekat-dekatnya kita antara makhluk dan kholik itu tatkala kita sujud. Oleh Jangan lagi jadi imam, lebih lama. udah jadi imam. Kalau lagi imam sih nggak boleh. Pokoknya hanya 3 itu paling lama. Anjuran kanjeng Nabi nak. Jadi ulang aku bilang itu. Kerja di masjid Kanjeng Ismail Nabi itu. lupa. Dilarang umat di kuburan terulang. Kalau memang dia di apa ya? Kecuali memang di situ ya orangnya memang apa Pak Kiai kabeh saya sholat malam kali lama. Ora keneh dia kiai tadi. Iya. Hari Islam tuh rahmatan lil alamin, kasih sayang kepada alam, jangan membebani. Hari orang membebani itu tidak kasih sayang. Dan itu yang saya rasakan. Kalau imam bacaannya terlalu panjang, ya kuat itu kayak gitu. Nanti itu kuat. Kalau ngomong itu Jadi kan Itu makmum. Kayak baca surah sesudah Al-Fatihah. Kita tahunya kan di rakaat awal dan di rakaat kedua. Itu kalau bagi imam. Kalau nggak jadi imam sih silakan di rakaat ketiga dan keempat baca surah. saya yasin kata selesai. Terus nah. Terus Ya kan kalau sholat sendiri tuh. sholat sendiri. Khusus sholat malam Pak. Tidak masalah. Bagus kalau lagi sholat sendiri. Kita itu di rakaat ketiga, di rakaat keempat tidak mengapa baca sesudah Fatihah baca surah. Silakan. Gak apa-apa malah sebetulnya sih itu disunahkan juga. Cuma kalau lagi jadi imam, makruh nggak boleh. Udah gagayaan ada. sesuai asing. Jangan, nggak boleh. Umat itu dibebani nggak boleh. Nabi itu ngelarang. Baca surat buka HP gitu tah tidak. Panjang surat buka HP. Suratnya kayak Al-Muddatsir panjang tuh. Mantan makanya subuh. Ya, jadi bangunan bisa kira-kira assalamualaikum masuk. Disiasati deh. Ya Allah, ibadah
ibadah aja. Nah ini jadi silakan diamalkan yang semestinya, jangan sampai juga membebani tapi akhirnya urusan rumah tangga apa nggak diurusi karena di sini dijelaskan fadilah. Paling tidak kita sudah tahu Itu sih nanti disesuaikan dengan situasi dan kondisi. masing-masing. Walaupun sholawatan itu baik saja aja, seorang khalifah itu gara-gara baca sholawat, akhirnya rakyatnya ada yang ada keperluan sampai nggak keluar-keluar, akhirnya katakan masih pendek kita sholawat, itu urusan rakyat tuh, sampai seperti itu kan Nabi. Berbicara masalah sholawat kan, kita tuh sangat tertarik sama bibitnya sholawatnya kan sholawat Jibril. Sebelum tabu saya yang lainnya di kolong bumi baca sholawat, Jibril sudah bersolawat seperti itu. Wajar itu malaikat Jibril Sallallahu Alaihi Muhammad. Akhirnya mah kalau itu sopan biadab Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi solo bacaan sholawat Jibril teh jadinya goreng lamun Jibril Sallallahu Muhammad tuh Sallallahu. Jadi ari ka Muhammadiyah lamun aja maca tahiyat teh maca Ya. Sayyidina lamun lupa teh baca Allahumma Sayyidina wa Muhammadiyah. Hari ayeuna nyepon sholat sholawat Jibril Sallallahu Alaihi Muhammad lebih biadab daripada Muhammadiyah. Mata kan? Ya sebetulnya segala sesuatu kan tergantung Imam Nawawi, terus juga Imam Al-Ghazali ketika mengajarkan sholawat Ibrahimiyah yang di dalam sholat itu tidak ada kata sayyidina. Tidak ada masalah kalau tidak ada niatan Niatnya baca sholawat ya. Baca sholawat asli sholawatnya redaksinya seperti itu nggak ada masalah. Silakan dalam kitab Al-Quran. Di situ tidak ada kata sayyidina. Mumpung ayah Ustaz Musa. Cuma sholawat Jibril kalau ditambahin sayyidina, ya boleh-boleh saja. Tapi aslinya seperti malaikat Jibril tidak Nggak ada masalah. Tidak ada niatan. Seperti itu sholawat Ibrahimiyah ini kan yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Nah Kanjeng Nabinya ngajarkannya tidak ada lafaz sayyidina. Maka kalau Al-Imam Al-Ghazali dan Al-Imam Nawawi di situ tidak menambahi, ya tidak masalah karena ngikutin Kanjeng Nabi. Ini juga penghormatan juga kan kepada Kanjeng Nabi wong ngikutin. Nah, mau ditambahin, ya lebih baik juga, itu tidak ada masalah. Penting mah ulah disalahkeun nya. Jangan saling Apanya ya Kak Lirboyo? Katanya kalau di Lirboyo benar tuh ya? Pokoknya lama lu maghrib bisa tuh sholawatnya tuh sholawat Jibril ya? Nanti untuk jadi jentana pokoknya coba di dalam alatkan tuh, saya juga lihat kok ini dalam alatkan kok nggak ada kata sayyidina. Padahal Al-Imam Nawawi di sholawat-sholawat lainnya ada sayyidina. Ya karena merujuk aslinya hadisnya begitu. Nggak ada masalah. Kayak dinyanyi benang hes. Sallallahu alaihi hari anak tuh dikembangkan teh lain mama deh ya Ya sama saja tidak ada sama ketika kita baca syahadat itu juga ada yang ada sayyidina, yang ini sebetulnya tidak ada masalah. Cuma orang itu ada bermasalah, sebetulnya tidak perlu dipermasalahkan. Ada punya usaha sayyidina La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada masalah kan banyak orang itu juga mengatakan begitu. Kata tadi orang tanda sateling
Ayo baca sholawat mati Sayyidina terus bae Wahabi katanya apa? Nu nyarios. Jadi bumerang. Kang menyangkut tadi Kang tadi nyinggung masalah la ilaha illallah. Abi teh pernah di hiji waktu ngiringan tahlil. Eta mah dina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Eta mah. Tapi pan urang mah rata-rata dengan Muhammadur Rasulullah nya dulu tahlil teh. Eta kumaha? Maksudnya La ilaha illallah. langsung lewat Muhammad Rasulullah. Oh, la ilaha sareng teh. La ilaha illallah Muhammadur Ya Rasulullah. sama. Ciamis gitu. Teu kasana upami nu maca la ilaha illallah unggul eta kan Nabi Muhammad otomatis kacanat itu. Mak, Upami la ilaha illallah unggul dengan Muhammadur Rasulullah. ini kan sebetulnya kan lagi tahlil ya. Jadi mungkin dulu yang ngajarinya begitu walinya tuh. Tapi si wali itu macam-macam dapat ininya tuh ya, semacam maksudnya tuh. Ada yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada yang la ilaha illallah terus kayak Muhammadur Rasulullah di paling akhir. Jadi memang beda-beda itu tuh. Soalnya itu 2 kali. Jadi zaman dulunya tuh yang jelas kalau di dalam syahadat sih harus ada semua, sedangkan di dalam wirid sih tidak ada masalah. Memang ada wali itu yang dalam wiridannya begitu. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ada yang namanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi itu memang beda-beda. Ironis. Di Ciawi, ya di Ciawi Japura. Dulu biasa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sejak wasalim jadi kubu. Nah, coba dicari ayat wasalim. Bener coba. Aya memang Oh, wasalim. Ayah nangis pae. Ya, ayah mah udah layak deh. Itu taman ayah di Basari. Ponakan Masih ayah. namanya nah, pandang si Salim kok disebut si Kanjut. Bener nih, kan leres ya mak. Jadi peristiwa nyata ya mak. Di Ciawi mah telok kayak wasalim mah tadi kecil. Sejak wasalim jadi. Sedap. Tapi salim mah. jeung laguna teh beda di Japura mah beda laguna teh. Nah, Laguna teh. Iya, saya pernah dengar seorang wali itu yang dikiranya itu gitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Memang dia dapat itu begitu. Jadi upami urang ngaos la ilaha illallah unggul kan tidak berarti menghilangkan Tidak. Redaksinya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Maksudnya kan biasanya kan Muhammadur Rasulullah di belakang. Enggak ada pun tidak ada apa. Sampai ku tarekoman. Ini kan ini mah lagi ngomongin lapak itu. Disingkat deui Allah bae bu. Nah, Minum kata aku. awal bu ada kegaluan apa sih? Iya, macam-macam. Enggak. Para audiens karena itu punya asror tersendiri. Asror. Gitu tuh. Nyawasilah namanya. Sarwaken. Untuk iya duduk. Ya, sorak sebetulnya sih ya. Sorak. Ketika kita bikin rumah juga mungkin ada yang lebih banyak batu alamnya, ada yang jam manis baik. Nanti macam-macam gitu. Jangan dulu batako. Ya kita hargai saja, ada yang seperti itu, ada yang lain lagi gitu. Nah, dengan adanya banyak wawasan seperti ini, kan kita tidak mudah menyalahkan orang lain, sebab lain buruk, lain juga. Demikianlah pertemuan sore, siang menjelang sore hari ini, sekaligus mungkin tanya jawab sudah. Mungkin Anda bisa satu saja lagi. Bila yang pada tumaros, mangga? Mangga tak? Abdi aya musola. Di musola nate dipasang foto guruna, karena foto
Habib lama. Foto Habib lain. Lain kayak musola. Hukum nak mahal sholat di musola. Di mana foto di Paimbaran apa di Soalnya sih nggak ada masalah, nggak masalah. Di Di Paimbaran tadi pinggir. Tergantung niatan. Iya nggak ada masalah. Yang penting jangan foto itu kan jangan mempengaruhi sholat. Foto perkawinan mana? Di pinggir tadi di Paimbaran pun. Bukan. Di Palembang. Di Payun. Payun. Di Paimbaran berarti di Paimbaran. Paimbaran. Ada di pinggir. Oh di pinggir. Itu namanya di pinggir mah. Kalau di Paimbaran tapi orang jangan suka. Anak ya ditaraskan pilih rumah. Tapi kan ada mah niat teh Sebetulnya sih yang begitu itu makro. Bahkan kalau di dalam baju tapi ini kan pendapat ya, pendapat ulama bahkan ditulis-tulis ayat-ayat Al-Quran saja itu termasuk bid'ah. Jadi kalau kita baju lima, jadi mesti ditulisan ayat-ayat Al-Quran. Kaligrafi ya. Kaligrafi gitu. Tapi ya seni ya silakan baca. Ya mungkin ya kadang-kadang itu yang ganggu juga sih. Bersolat. Baca-baca. Ya nanti ya ulama mah beda-beda nanti pendapatnya lah. Ada yang mengatakan begitu. Di dalam bajuri ada. Jangan terkecoh walaupun itu di Masjidil Haram ada Ka'bah tulisan. Tapi itu hukumnya itu bid'ah kata Syekh Bajuri. Ada. Tapi saya tidak mau menulis seperti itu lah. Untuk itu mungkin kita disuruh berbanyak-banyak baca istighfar. Ya kalau berpengalaman tidak nanti dalam Ini mah masalah pos. Istighfar mah. Tuh kan kita tuh terlalu banyak menyalahkan, sedangkan itu belum tentu salah. Berarti guys, sudah goreng, astagfirullah, ini aja Pak. Tapi kalau dari itu situ dirasa tadi Ya kalau melihat tahun itu kali kenapa dan itu mah kan jelas yang fotonya kalau punya niat, yang punya fotonya tuh di sini ada niat absolut pasti ada maksud.